Tas orang yang sholat. Ya. Yang kanan nanti. Ya. Babu sutratil musalli. Bab tentang pembatas orang yang sholat. Maksudnya kalau kita sholat, misalkan di tempat terbuka, ya kemungkinan ada orang lewat di depan kita, maka paling tidak ada pembatas yang kita letakkan di depan kita. Atau umpamanya kalau seperti kita kan sejadah, berarti ujung sajadah itu sudah cukup menjadi pembatas sehingga orang tidak boleh lewat di hadapan kita. Jadi dia harus lewat di depan pembatas. Atau misalnya lapangan, ya tanjak kayu. Cara lainnya, jadi kayu di depan kita sebatas sujud itu, ya. Nah, itu namanya sutrah, ya. Iya. Jadi orang yang lewat di depan orang yang sholat, ya, itu dosanya sangat besar, ya. Oleh karena itulah supaya jangan ada orang yang lewat di depan kita ketika sholat, maka sebaiknya kita membuat pembatas. Nah, itu ya. An Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul marru," andaikan mengetahui oleh orang yang lewat. Al-mar itu artinya orang yang lewat. Baina yadail musalli, di hadapan orang yang sholat. Nah, itu ya. Maza alaihi minal ismi, apa yang wajib atasnya dari dosa, ya, itu. Lakana, niscaya adalah ayyakifa arba'ina yauman, bahwa ia berdiri 40 hari, khairul lahu, itu lebih baik baginya, min ayyamura baina yadaihi, daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, atau kita sholat umpamanya di masjid, misalkan di tengah-tengah misalnya sepi masjid, kita sembahyang sendiri misalkan. Nah, usahakan kita sembahyang misalkan lebih baik di depan sajalah, ke ruang paling dulu kan sudah ada tembok, ya, jadi tidak mungkin ada orang lewat. Misalnya di tengah, di tempat yang kosong, kita sholat, lalu ada yang lewat sementara pembatas tidak ada, jadi dua-duanya kita itu salah, ya. Karena kalau kita sembahyang, ya, dengan kemungkinan ada orang yang lewat lalu lalang, nah sebaiknya meletakkan sekedar pembatas sampai misalnya, ya, kira-kira 1 meter lah, sebatas kita sujud. Jadi di depan itu harus ada apa sajalah kita taruh sebagai pembatas bahwa orang tidak boleh lewat kalau kita sedang sholat. Nah, andaikan orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu dosanya, besar dosanya, kata Rasulullah, ya, andaikan dia berdiri saja, ya, 40 hari begini, ada satu riwayat itu 40 tahun, itu masih lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Itu. Nah, ini tidak berlaku di Makkah dan Madinah. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena di sana ribuan orang, ya, apalagi kalau sudah sholat, sudah mulai Allahu Akbar, maka orang yang di depan kita itu lalu lalang cari tempat karena sudah penuh. Nah, larangan ini tidak berlaku di sana, ya. Tapi kalau orang masih kalau dia jarang, ya, seperti umpamanya sekarang ini, kalau sekarang kan lengang Masjid Nabawi, ini berlaku hadis ini. Nah, begitu ya. Jadi ini keharusan bagi orang yang sholat, kalau dia sholat di tempat yang sedikit terbuka atau luas, lalu kalau diperkirakan ada orang yang akan lewat, maka sebaiknya buat sutrah, buat pembatas sebagai tanda sehingga orang tidak lewat di depan kita. Sebab orang yang lewat di depan orang yang sholat itu dosanya sangat besar. Daripada dia mendapatkan dosa itu, lebih baik dia berdiri 40 hari. Malah kata Nabi,
arba'ina kharifa, 40 tahun kata. Itu kan pekerjaan ringan itu, pelanggaran ringan tapi dosanya sangat besar. Nah ini. Jadi itu. Sama juga makanya itulah kita disuruh. Nah, itu ya. Umpama kalau kita ke masjid, sholat Jumat, sholat hari raya untuk langsung memenuhi dulu saf-saf yang paling depan. Sehingga yang datang belakangan kalau orang sudah mulai sholat nanti tidak melewati, tidak melangkahi dan seterusnya. Jadi tertib dia. Kalau kita sudah memenuhi dulu yang paling pertama datang, saf pertama terus begitu, ya. Sehingga tidak ada akan terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi. Tapi itu kan bebet itu milih ngajeng. Nah ini hari Jumat atau hari raya ini bisa jadi kita dilewati oleh orang yang lewat di hadapan kita karena memang tidak ada pembatas, misalnya di tengah masjid pas di Jumat. Nah inilah yang harus diperhatikan. Jadi sebaiknya langsung kita masuk di saf pertama. Nah begitu penuh saf kedua. Sehingga orang datang belakangan itu tidak melewati orang yang sholat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ya. Dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah. Su'ila itu ditanya Nabi. Fi ghazwati Tabuk, ya. Ini ditanya Nabi pada waktu terjadi perang Tabuk. An sutratil musalli, tentang batasan orang yang sholat. Faqala mislu muakharatir rahli, ya. Seperti tiang di belakang tunggangan. Nah, jadi lamun di Mekah, nah, cara lain niki unta niki, lamun unta niki ente tunggang niki yarak sejenis marak misal gerobak di atasnya atau tendot. Nah, ieu bedoi tiang atau kiri kanan. Tiana kira-kira 1,5 meter lah ngeno. Nah, jadi kalau umpamanya orang itu membuat sutrah ukuran 1,5 meter lah atau seperti ini boleh panjangnya. Kayu cukup. Ente sembahyang misalnya kayu doang tertanjak sudah cukup. Berarti itulah itu namanya mislu muakhiratir rahli. Seperti tiang yang ada di belakang kendaraan onta, ya, sebagai tempat untuk menyimpan barang. Jadi tiangnya dua ngono nganjeng. Nah, kan malah si dagang-dagang sayur nih kan gerobaknya narat tiangnya lemudi dua kan. Nah, seperti itulah. Boleh satu, boleh juga dua pasang. Atau apa saja kain. Jauh pedang, cara lain niki pedangnya lepasna. Ita pada ente berdua batik misalkan ita sembahyang di tengah kebun. Batik wah terlepas le julu ente ju batik. Awis terjauh awis tolok le julu. Itulah sebagai batas sutrah. Jadi apapun itu boleh. Yang penting sebagai tanda saja sehingga orang tidak lewat di hadapan kita. Itu. Ini supaya jangan dianggap remeh ini. Tidak boleh. Jadi kita ini jangan menganggap remeh hal-hal seperti ini. Kata Nabi tadi dosanya sangat besar. Lebih baik kita berdiri 40 hari atau 40 tahun. Itu daripada kita lewat di hadapan orang yang sembahyang. Sudah ada batas masih nekat, apalagi itu semakin besar pelanggarannya kalau seperti itu. Wa an Saburah, ini dia sama ini semuanya hadis ini karena seperti tadi kan banyak sahabat yang dengar Nabi, jadi masing-masing bahasanya beda menceritakan. Kan begitu. Ya kan? Nah. Qala Rasulullah liyastatir ahadukum, hendaklah menutup diri salah seorang di antara kamu fi shalah pada waktu salat walau bisahmin, sekalipun dengan busur panah. Sahmnan. Menutup diri artinya membatasi diri walaupun dengan busur panah, lepas deh dulu.
Jadi sudah mafhum orang. Kalau dia orang yang mengerti agama, orang yang tahu hukum agamanya, berarti itu tanda kita tidak boleh lewat di hadapannya. Kalau ia sedang sholat. Walau bisa jadi lias tatir. Hendaklah menutup diri, hendaklah membatasi diri. Nah itu. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi sholati, di dalam sembahyang, walau bisahmin, sekalipun dengan anak panah atau busur panah. Nah, apa parah? Wah pokoknya. Yang penting sebagai pertanda itu. Tetapi memang ini perintah ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai tidak wajib ya. Jadi perintah ini sunnah. Tetapi walaupun sunnah, memang kalau ada orang lewat nanti mengganggu kekhusyuan juga ya, mengganggu kekhusyuan. Itu kalau ada orang lewat pasti ada terganggu. Nah, kalau ada yang kita pasang, kita letakkan, jadi kekhusyuan, ketenangan itu pasti ada ya. An Abi Dzarrin ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam yaqta'u salata rajul muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli ya. Terputus ya salat seorang laki-laki muslim apabila tidak ada di hadapannya seperti tadi itu, mislu muakhiratir rahli, seperti kayu yang ada di belakang kendaraan. Kendaraan zaman dulu maksudnya seperti onta dan kuda, seperti kayu yang dipasang di belakang kendaraan. Jika itu tidak ada, misalkan di hadapan orang yang sholat, lalu ada yang lewat, misalkan al-mar'ah perempuan, ada yang lewat perempuan, wal himar, keledai, himar itu keledai, wal kalbal aswad ya, dan anjing hitam, al hadis. Wapihi, dan ada juga disebutkan al kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah setan. Artinya kalau sedang sholat lalu lewat hal-hal seperti tadi itu lebih baik seakan-akan sholat kita terputus, artinya diputuskan saja. Nah itu ya, karena itu mengganggu. Nanti ada juga yang bilang ular, di sini kalajengking itu boleh dibunuh. Kalau dia lewat di hadapan kita lalu dia lewat ular atau lewat kalajengking, kalau dikhawatirkan itu akan mengganggu ketenangan, kekhusyuan, bunuh saja dulu. Nah, batalkan dulu sholatnya. Sama juga ini, ya. Nah, sebab apa? Ya, karena kita ini kan sedang munajat, sedang menghadap Allah, ya. Nah, untuk menghadap Allah tentu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, keadaan, ketenangan dan lain sebagainya. Kalau hal-hal itu tidak bisa terjadi karena hal-hal yang tadi disebutkan, misalnya ada anjing lewat, ada perempuan lewat, apalagi ngededara lewat, burung menghadap kiblat, ya kiri kanan nanti dia melihat, ya, seperti itu, ya, maka tentu sekali akan terganggu ketenangan, kekhusyuan itu, ya. Nah, jadi itu kata Imam Ahmad memutuskan sembahyang, ya. Nah, itu memutuskan sembahyang. Jadi lebih baik batalkan saja karena kita akan tidak tenang, ya. Walaupun memang itu tidak membatalkan sembahyang, tapi ketenangan itu yang tidak ada. Pasti terganggu kekhusyuan. Ini terpelah baca bares. Ya, salah baca. Kadang-kadang juga lupa kita. Wah, sembahyang 2 rakaat atau 3. Wah, baca tahiyat atau tidak. Nah, itu dengan sebab itu hal-hal yang tadi itu. Anjing lewat, dengan ina lewat, keledai lewat, dan lain-lain sebagai. Pokoknya apa yang lewat di hadapan kita pasti mengganggu kekhusyuan. Ya. Itu jangankan ini, nanti saja hadis berikutnya. Umpama kalau kita sembahyang menghadap tembok, lalu tembok itu ada kelambu, misalkan luwek gambar-gambar itu. Nabi dulu pernah sembahyang di rumahnya. Nah, Aisyah pasang kelambu, ada gambarnya, langsung disuruh turunkan oleh Nabi. Karena itu termasuk kaligrafi itu. Makanya kalau kaligrafi
di masjid itu bukan tidak boleh, tapi atasan sekali tertulis. Kalau pas-pas itu, kalau kita sembahyang bisa lurus pandang kena, terganggu sudah. Walaupun itu kaligrafi, bisa mengganggu khususan sembahyang. Lebih baik di atas, kan dek tenongak sembahyang. Nah, tapi kalau lurus pandangan itu bisa mengganggu ketenangan, kehusuan daripada apa? Daripada sholat. Nah, itu. Kalau kita sedang lewat, sedang sholat, misalnya, lalu lewat, misalnya dengan Nina, itu jadi pahala kita semakin sedikit, kurang sempurna. Jadi memang tidak membatalkan sembahyang, tapi mengurangi nilai daripada sembahyang itu. Apalagi nanti kalau yang misalnya kalau perempuan sedang haid, misalkan yang lewat susah, nah itu. Jadi tidak boleh. Itu ya. Jadi itulah fungsinya kita disuruh ada sutrah itu ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu mina ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila sembahyang salah seorang di antara kalian ya hadap sesuatu yang ia menutup diri dari manusia. Itu ada pembatas maksudnya ya. Fa'arada, sudah ada pembatas. Ini dia sembahyang, sudah ada pembatas. Sudah ada tanda di depan. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadahi. Lalu ingin berkehendak seseorang di antara seseorang ayyataja untuk lewat itu. Untuk melewati baina yadaihi di hadapannya faliyadfa'hu, hendaklah dia tolak. Kita sedang sembahyang, Allahu Akbar. Sudah ada tanda pembatas. Masih saja mau liwat di sini, tolak dia. 2 kali, tolak. 3 kali, bunuh dia, kata Nabi. Ya boleh kalau maka itu fungsinya supaya jangan di sini seputar sujud itu. Jadi di depannya sana agak jauh lah. Kalau umpamanya tempatnya luas gitu, masih terbuka begitu. Jadi fa'in aba, itu kalau dia tidak mau, terkena anime pentangan, tetap saja dia melewat, falyuqatilhu, hendaklah bunuh dia. Fa innama huwa syaitan, itu syaitan itu. Muttafaqun alaihi wa filatim fa inna ma'ahul qarin, karena sungguhnya bersamanya atau orang itu bersama dengan setan, orang yang lewat itu. Maksudnya bukan dibunuh beneran, ya. Jangan langsung bunuh dia. Artinya tindakan kita lebih keras begitu. Jangan masa kalau sudah kita begini dia tidak paham. Lagi dia mau lewat, ya lebih keras saja. Itu tolak dengan lebih keras. Nah, kalau dia tetap tidak mau ya berarti rusaklah sembahyang kita. Tidak tenang sudah, lebih baik dibatalkan. Nasihati dia Pak lalu. Ya. Itu. Kamu ini tidak paham. Kita sudah pentang tangan ya. Jangan pakai liperi, batal kalau pakai liperi ya. Ya. Itu ya. Jadi itu jadi kalau ada orang lewat di hadapan orang sembahyang, sudah ada pembatas, sudah ditolak, lalu tetap saja dia lewat, itu orang seperti itu boleh kita sebut dengan setan. Pengganggu itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, "Idza shalla ahadukum", apabila sembahyang salah seorang di antara kalian, faliyaj'al, hendaklah ia menjadikan tilqa wajhi syai'an, di hadapan wajahnya sesuatu. Taruh sesuatu apa saja, kayu, kain, bahkan pedang sekalipun, busur panah sekalipun. Batik batik lepas sebagai pembatas. Nah, ini kan fa illam yajid falyansub asa. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, tancapkan tongkat kayu itu. Falyansib asa.
tancapkan itu asa, tongkat, kayu, peleng, 1 meter, 1,5 meter. Fa ilam yakun, kalau kayu saja tidak ada, misalnya apapun tidak ada, kayu di nara, panah tidak ada, apa-apa tidak ada, paliyahut tohata, garis. Hendaklah membuat garis. Seret. Sudah tanda itu, garis. Tsumma la yaduruhu man marra baina yadayhi. Kemudian tidak memudarakannya siapapun yang lewat. Nah, kalau sudah dipasang lalu ada orang lewat di depan, itu tidak ada masalah. Jadi lewat di hadapan sana, jangan di sini. Jadi di hadapan pembatas boleh silakan, tapi kalau di belakang pembatas tidak boleh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yaqta'us salata syai'un. Tidak ada yang bisa memutuskan sembahyang segala sesuatu. Wadra'u mastata'tum. Tolaklah semampumu. Jadi ini sama dengan hal sebelumnya bahwa walaupun orang itu lewat misalkan atau apapun yang lewat, anjing lewat, ke perempuan lewat atau apapun, itu tidak sampai memutuskan sholat. Kalau memang kita bisa tolaklah semampu kita. Hindari jangan sampai terjadi. Jadi, tetapi ini ada perbedaan pendapat ulama banyak. Daripada mengganggu kekhusyuan, lebih baik dipotong saja sholatnya. Maksudnya dipotong, dibatalkan dulu, nanti sholatlah lagi kalau sudah lewat, tenang seperti itu. Jadi sembahyang kita juga tidak batal kalau ada yang ya itu tidak batal. Hanya kurang kurang sempurna, kurang pahala itu ya. Nah, ini lanjutannya sekarang. Babul hasi alal khusyu'i fi shalah. Bab tentang khusyuk di dalam sembahyang. Nah, tadi itu di antara yang mengganggu kekhusyuan sembahyang, ketenangan. Nah, sekarang ada juga ini beberapa hal yang harus kita jaga, kita tinggalkan kalau ingin sholat kita sholat yang khusyuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah melarang ayyusalliyar rajulu mukhtasira, bahwa sholat seorang laki-laki dengan mukhtasiran bertelegeh dengan Allahu Akbar ngenen. Itu mukhtasira. Atau seki ngene, seki beslek pernah. Iya, jadi seperti itu termasuk yang mengganggu. Tuh ya. Mukhtasira cara tita no bertelegeh. Tahu dah bertelegeh cara tana Pak? Tahu. Bahasa Lombok Timur sangat ya. Bertelegeh. Nah itu, ya. Wa maknahu yaj'al yadahu ala khasiratihi. Ya, yaitu meletakkan tangan di atas khasirahnya. Nah ini ya. Ini sudah tuh. Baik sebelah ataupun dua-duanya, ya. Allahu Akbar. Wa fil Bukhari an Aisyah an-nazaka fi'lul yahud fi salatihim. Itu orang Yahudi punya pekerjaan seperti itu, orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan seperti orang siap istirahat. Siap, rak. Allahu Akbar. Pak lalu sudah biasa istirahat, Pak lalu Allahu Akbar lupa selekap. Kan? An Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah qala idza quddimal asya fabda'u bihi. Apabila sudah dihidangkan makanan malam, fabda'u bihi, mulailah dengannya. Qabla an tusallil maghrib, sebelum sembahyang maghrib. Nah, kita puasa pada lalu sudah sembahyang di dalam
ruangan tamu di julu meja makan, pedas dan pelalah manuk kan. Jadi lamun wah penggitan ya tembek dulu. Sebab kalau sembahyang mengganggu sudah bahaya ngangen dah. Dan kadang ngempet telot. Puasa juga misalkan sebentar kita puasa ya. Kalau memang kita makan duluan lebih baik makan saja sudah. Yang penting jangan kita sembahyang di hadapan kita ada makanan. Pasti terganggu kehusuan sembah. Makanya idza quddimal asya apabila sudah disajikan, dihidangkan makanan malam, fabda'u bihi ya, tembik saja, mulai saja. Qabla an tusallil maghriba, sebelum sembahyang maghrib. Bukan hanya maghrib saja, ya. Zuhur pun, makanya jangan kalau umpama kita sholat di rumah, jangan meja makan di depan tempat kita biasa sholat Pak Lalu. Ya. Nah, itu. Jadi ruang makan kan khusus, ya Pak Lalu. Ya, Pak Lalu sih bagus balik nih ruang makan khusus. Jadi jangan taruh di tempat kita sembahyang. Misalnya ada musala kecil tempat khusus sembahyang, berarti itu murni tempat sembahyang. Jangan ada lagi ditaruh apa-apa di sana. Nah, seperti itu supaya tidak mengganggu kehusuan sembahyang itu ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala ya. Qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum, apabila berdiri salah seorang kalian fi sholati pada waktu salat, fala yamsahil hasa, janganlah ia mengusap batu-batu kecil. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat itu sedang berada di hadapannya. Sudah dalam keadaan sembahyang Pak Lalu, sudah Allahu Akbar, ya. Kalau memang misalkan ada pasir-pasir atau batu-batu kerikil, sudah sembahyang atau sujud langsung kena sih. Jadi lebih baik sebelumnya. Jadi kalau dalam keadaan sembahyang, kalau ada seperti itu, biarkan saja. Karena rahmat itu sedang berada di tempat kita di hadapan kita. Makanya periksa dulu tempat kita itu. Jadi kalau memang masih kurang bersih, sapu dulu. Jangan nanti pas kita sembahyang, kita lakukan kena si makan biasa. Atau si naik misalkan wah dalam sembahyang begini Allahu Akbar, masih baru. Atau dalam waktu sujud tiup dari papa itu semuanya itu bisa mengganggu kehusuan sholat. Hasa itu kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil, ya gres-gres. Ya. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Rasul, kata Aisyah, tentang menoleh pada waktu sembahyang. Faqala, maka Nabi menjawab, Rasulullah, gimana hukumnya kalau kita menoleh waktu sembahyang? Ngengos kiri kanan. Huwa ikhtilasun, itu tipuan. Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, yang ditipu oleh syaitan dari sembahyang seorang hamba. Allahu Akbar. Darah liwat. Ngengos ke kanan. Atau nongak. Jadi kalau kita menoleh ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, itu berarti kita sudah ditipu oleh setan. Wali Tirmizi wa sahahahu iyaki wal iltifat, hindari oleh kalian yaitu menoleh pada waktu sembahyang. Fa innahu halakah, itu kehancuran itu. Ya sirna pahala sholat, karena benar-benar mengganggu itu, apalagi malah si baru sesuatu yang sangat kita tertarik yang kita lihat itu menoleh itu. Ya. Berarti itu susah. Fa in kana labuda, andekan kita harus menoleh misalkan sembahyang misalnya lagu di tebaun de ngengat noleh itu papi tatawu, sebaiknya pada waktu sembahyang sunat saja, jangan sembahyang fard. Andekan tetap negen misalkan pang harus bayar ngengos sekedik ke kanan atau ke kiri, usaha di sembahyang sunat, jangan di sembahyang fardu. Andekan misalnya di nebaun de ngengat kiri kanan.
Nah, tapi ini pun tidak bagus. Yang penting namanya kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, sebaiknya memang terfokus. Itulah sebabnya sembahyang, jadi wajah kita menghadap tempat sujud saja. Tidak boleh memandang ke sana kemari, ke atas, kanan, kiri, tidak boleh. Ya, sebab itu semuanya mengganggu kekhusyuan sholat. Itu artinya mengurangi pahala sholat, mengurangi kesempurnaan sholat. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza kana ahadukum fi shalah, apabila adalah seorang di antara kalian sedang melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, itu seakan-akan dia sedang bermunajat terhadap Tuhan. Tahu artinya munajat? Ia mengadu, menghadap, berhadapan dengan Allah. Ya, jadi kalau kita sholat berarti kita sedang munajat, sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang mi'raj, sedang berbicara dengan Allah. Oleh karena itu, fala yabsuqanna baina yadayhim, janganlah ia berludah di hadapannya, wala an yaminhi, tidak juga di sebelah kirinya, walakin an shimalihi, akan tetapi sebelah kirinya boleh, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Kanggo bertijah berarti masjid zaman lain ini kita tanah liat dek naman berkeramik palalu, jadi andai bertijah kan langsung ngisep isi tanah, lamun dekat dengan bertijah kan dengan kena. Nah, lagu bertijah itu umpamanya misal jemaah puasa misalkan kan kadang-kadang dengan urem na tijah na tanah ya, kita mau berludah di masjid yang sudah bagus, sudah pakai keramik, jadi tidak memungkinkan. Andai kan kita berludah, kanggo jauh apa-apa, misalnya jeluang jauh, ya itu berludah. Tapi nanti saat berludah, jangan berludah atau kiri yang ngengos gede. Kanggo jauh, ya, no. Tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa dihindari, misalnya bertijah diri, misalnya jemaah, terutama saat puasa. Atau tisu jauh. Merarti yang seperti yang kira bertijah itu hendak nyikep tisu. Nah iya, jadi tisu lah. Tijah itu dia tidak najis, jadi boleh tisu dapat bertijah. Luian sudah ini selembar aja tembus, arah 5 lembar lebih tebal. Nah, tapi agak ke kiri dulu, jangan berudah ke depan. Atau ke kanan. Nah, berudah kiri. Jauh tisu. Nah, lipat kantongin biar. Jadi tidak ada masalah, ya. Nah, ini kenapa dibilang di bawah kaki? Ya, karena dulu seperti tadi lantai masjid belum keramik, ya Rasulullah. Kalau sekarang, jadi yang paling tepat sekarang adalah bawa tisu. Misalnya malik puasa, karena yang pada tahan tijah, bawalah tisu. Ada 5 lembar, 6 lembar, yang penting agak tebal. Kanggo bertijah ke arah sebelah kiri, kantongin. Karena juga ludah itu tidak najis, tidak kotor, jadi tidak ada masalah. Cuma ada jauh, tidak ada masalah. Nah, ya. Jadi ini kan karena kita sholat itu, kalau di hadapan itu adalah Allah itu. Jadi lah untuk tijah handang dulu berarti tijah nenek. No. Tijah sebelah kawan, no, malaikat tijah dah. Nah, lalu sebelah kiri setan tijah, yang pun tersuruh bertijah sebelah kiri. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, ente bertijah itu bertijahlah ke arah sebelah kiri. Jangan ke depan, jangan juga ke kanan. Depan itu adalah, apalagi saat sembahyang seperti tadi kita menghadap Allah, jadi seakan-akan Allah di hadapan kita. Lamun kanannya malaikat rahmat. Itu malaikat yang membawa rahmat, ampunan dan lain sebagainya. Lamun sebelah kiri itulah setan, itulah yang suruh bertijah handang kiri. Kan? Walakin an shimalihi, akan tetapi ke arah sebelah kirinya itu. Tahta qadamihi, di bawah kakinya. Malah nerusut, cara lain nih. Kan terusut dong saya keramik. Nah, itu jadi paling bagus cara neka adalah bawa tisu saja. Ada idap basah-basah kenes gede. Tidak ada masalah. Lagu ini sih berturut-turut. Nah.
Wa anhu, nah ini kan, qala dari Anas, kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha, adalah tirai, kiram itu tirai, kelambu jalan cerita, ya. Milik Aisyah menutupi samping rumahnya. Kana kiramun li Aisyah, adalah tirai kelambu milik Aisyah, satarat bihi janiba baitiha, ya menutupi sebelah samping rumahnya. Faqala lahan Nabi, berkata Nabi kepada Aisyah, amiti anna kiramaki, jauhkan dari kami kelambumu. Nah, itu ya. Nah, hadza, jauhkan dia, buka-buka. Jauhkan dia. Fa innahu la tazalu tasawiruhu, karena sungguhnya senantiasa gambar-gambarnya tasawir ta'ridu li fi sholati, selalu datang, selalu terbayang bagiku pada waktu aku sembahyang. Ya, apalagi laun putun, lihat tembok ada foto cewek terpasang terus, ya, nanti terbayang-bayang, sembahyang di luar pun doang terbayang laun palalu. Mantan pacar terbayang selalu, ya. Apalagi lo oleh HP itu ada simpan balik. Sitip dia buka ya doang penggitan, sembahyang ya teringat. Apalagi kalau ada di hadapan kita, semakin terganggu. Jadi tirai Aisyah ini ada gambar-gambarnya. Oleh karena itu Nabi, buang ini Aisyah, buang. Ini gambar ini selalu datang. Nah, dalam bayanganku ketika aku sholat. Itu Nabi, apalagi kita. Ya, jadi itu dihindari, dibuang. Nah, jadi kelambu ya polos-polos ahli balik, dakanya bagus balik di narak gambar-gambar. Kebetulan tersembahyang lek balik itu bisa mengganggu kehusuan sembahyang. Demikian juga bunyi-bunyian tip itu sebaiknya dimatikan kalau orang. Ingat itu yang punya tip. Saat orang sembahyang matikan supaya tidak mengganggu, ya. Di rumah misalnya anak laun itu sembahyang, ya setel TV keras-keras lalu supaya diberitahu, ya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah berhenti kaum-kaum masyarakat orang-orang, ya, yarfa'una absarahum ila sama, mengangkat pandangan mereka ke langit fi shalah pada waktu sembahyang. Atau kalau tidak tetap saja dia mengangkat kepala nongak, la tarji'u ilaihim, jangan-jangan nanti pandangan mereka tidak akan pernah kembali kepada mereka. Ini sembahyang lagu atas ngeno. Nah, hendaklah berhenti, kata Nabi, harus wajib berhenti. Kalau tidak mau berhenti nanti jangan-jangan Allah akan tetap menjadikannya begini saja, tidak lagi bisa melihat seperti ini. Nah, itu. Jadi ini keras ancaman dari Nabi. Jangan sekali-kali orang sembahyang mengangkat pandangan ke atas. Ya. Atas saya ngatur. Kalau dia tidak hentikan perbuatan itu ketika sholat, jangan-jangan nanti Allah tidak akan mengembalikan pandangannya. Bisa dibutakan, bisa juga tetap begini. Tidak getulak marik biasa. Nah, itu. Aula tarji'u ilahim, atau tidak akan kembali begitu, ya. Nah, sebaiknya tidak usah, itu makruh sebagian ulama. Jadi lebih baik terbuka, ya. Terbuka. Iya. Tapi kalau tidak batal sholatnya kalau dia pejamkan mata, tapi sebaiknya dibuka pandangan. Lihat itu di hadapan tempat kita sujud itu. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, la sholata bihadrati ta'am, jangan sholat di hadapan makanan. Ya. Wala huwa yudafi'uhul akhbatha, dan jangan juga sembahyang dalam kala dia menahan dua sesuatu yang kotor. Yaitu apa? Ingin kencing dan ingin berak. No. Dedek sembahyang dek julu ada makanan, dedek sembahyang lamun ta penjerengan gen mele menek atau mele nai. Nai julu menek julu baru. Misal, takut kedung berjamaah dahna penek, tapi dia nak terhosok sembahyang. Dengan doang.
Nah, bisa jadi nanti bacaan salah dia baca karena dia itu menahan ingin berak dan kencing. Jadi kencing dulu, berak. Tidak boleh orang sembahyang dalam keadaan menahan rasa ingin kencing dan rasa ingin berak. Jadi la salata bihadrati tu'am, jangan sembahyang di hadapan makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathat, dan jangan juga dia sembahyang bahwa dia menolak sedang menolak dua atau sedang menahan dua sesuatu yang kotor, yaitu kencing dan berak. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi qala at-tathaubu minasyaiton. Menguap itu dari setan. Lalu kenapa menguap? Nguam. Makanya kalau kita menguap harus ditutup dengan tangan. Lamun ditutup berarti itu setan. Dia akan masuk melalui mulut kita. Fa iza tasaba ahadukum, apabila menguap salah seorang di antara kalian, falyakzim mastata. Hendaklah dia tahan. Nah, itu semampunya. Tengok nyerpok si. Nah, itu. Terutama saat waktu sholat. Di luar sholat juga begitu, ya. Supaya jangan setan masuk melalui mulut kita. Katanya setan itu, muam itu. Apalagi sedang sembahyang, sudah mengganggu. Ngoam, terus ngantok di depan, lupa ada bacaan. Lupa wah pirakat sembahyang. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi hendaklah dia tahan. Nah, babul masajid. Wallahu a'lam bishawab. Bab tentang masjid. Ya langsung maju. Kan tahu dengar nongkat entut. Iya, itu dalam keadaan sujud itu. Jadi imam begitu dia batal langsung minggir keluar. Jadi makmum tahu kan arah ambuna, tahu arah dengahnya berarti batal imam. Nanti akan datang bab sifat sembahyang. Itu nanti.